Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 44, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman terdiam sesaat waktu melihat wanita itu. Ia mengenal sosok wanita itu. Jelin. Ketika Rahman melihat wanita itu, dia membuka mulutnya tanpa sadar. Wanita ini adalah sepupunya, Jelin. Apakah kamu Kak Rahman? Jelin menatapnya dengan bingung dan hampir tidak dapat mempercayainya. Iya, ini aku datang ke kota Tokyo. Rahman menganggukkan kepalanya. Bukankah paman ayah Rahman sudah mengatakan bahwa kamu sudah meninggal? Jelin bertanya penuh curiga. Aku memang sudah mati di kota Tokyo. Rahman tidak menjelaskan alasannya dengan lebih rinci. Dia percaya bahwa Jelin pasti bisa menebak alasannya. Benar saja, Jelin menganggukkan kepalanya, meskipun tidak tahu alasan yang sebenarnya, tapi pasti hatinya berpikir karena suatu alasan tertentu maka Rahman berpura-pura mati di kota Tokyo. Hari ini adalah hari kematian bibiku, pihak keluarga semuanya sibuk maka aku datang mengunjungi bibi. Jelin berkata sambil meletakkan bunga dan buah-buahannya di depan nisan ibu Rahman. Setelah Jelin selesai memberi penghormatan, Rahman baru berkata, bagaimana kabar kakek dan nenek pihak ibu? Iya, kakek dan nenek sehat. Oh ya, Kak Rahman, kamu ikut aku pulang mengunjungi mereka saja, mereka pasti senang jika melihatmu masih hidup. Beberapa hari yang lalu ketika paman ayah Rahman membubarkan keluarga Wijaya dan pergi, mereka masih mengungkit kamu dan bibi, nenek bersedih untuk waktu yang lama. Jelin berkata, lain kali saja, aku sekarang tidak bisa bertemu mereka. Berpikir tentang perkataan paman William tadi, Rahman memutuskan untuk tidak bertemu keluarga kakek pihak ibu, terlebih dahulu, jika tidak pasti beritanya datang ke kota Jingrang akan terbocor. Oh, baiklah. Jelin menganggukkan kepalanya. Kakak sepupu pura-pura mati di kota Tokyo, paman membubarkan keluarga Wijaya dan meninggalkan kota Tokyo. Ini jelas bahwa sesuatu telah terjadi di keluarga kakak sepupu, jadi Jelin tahu dengan situasi Rahman. Oh ya, kamu jangan kasih tahu orang lain bahwa hari ini kamu bertemu denganku. Rahman berkata, jika bibinya tahu berita ini maka dia pasti akan mencari Jelin untuk menanyakan Rahman, ini akan membuat Jelin dalam bahaya. Iya, aku tahu. Jelin mengangguk. Begitu mereka keluar dari kuburan, mereka melihat sebuah mobil mahal terparkir di sebelah mobil sedan Jelin, kemudian seorang pemuda dan wanita keluar dari mobil. Yang pria sangat tampan, sedangkan yang wanita juga lumayan cantik. Jelin, apakah ini pacarmu? Kamu suka pria kuno seperti ini, seleramu buruk sekali. Pemuda itu mengamati Rahman dan mencibirnya. Dia adalah. Jelin ingat perkataan Rahman dan dia segera menghentikannya. Ini lebih baik dari pria munafik. Jelin mendengus. Wajah pria itu berubah, dia mengejek dan berkata, benar juga, tunggu beberapa hari ketika keluarga Iskandar kalian bangkrut, kamu akan berubah dari seorang putri menjadi Cinderella, maka kamu hanya bisa mencari yang seperti ini. Pria itu berkata sambil membawa wanita itu masuk ke dalam area pemakaman. Kebangkrutan keluarga Iskandar. Apa yang terjadi? Seingat Rahman Wijaya, perusahaan kakek pihak ibu berjalan dengan baik. Jelin menjadi ragu sebentar dan berkata, 2 bulan yang lalu, perusahaan kami memenangkan proyek seharga 3 triliun di Singapura dan meminjam 2 triliun kepada bank. Tidak tahu karena alasan apa, bank tiba-tiba berubah pikiran dalam 2 hari ini dan ingin kami segera membayarnya. Rahman segera mengerti apa yang terjadi. Bisnis keluarga kakeknya sepenuhnya tergantung pada ayahnya, sekarang ayahnya membubarkan keluarga dan meninggalkan kota Tokyo, ini berarti dukungan besar keluarga Iskandar sudah tidak ada. Jika dukungannya sudah tidak ada, itu pasti akan mendapatkan tekanan oleh pihak lain. Situasi keluarga Iskandar saat ini, mungkin saja tidak hanya penagih utang dari bank dan kesulitan yang lain juga akan segera datang. 2 triliun ya, kasih tahu kakek, aku bisa membantu kalian. Rahman Wijaya berkata, benarkah? Jelin sangat senang, memandang Rahman penuh pengharapan. Iya, tapi kamu jangan memberitahu mereka siapa aku. Begini saja, aku akan membantu lewat investasi, seluruh proses hanya bertemu denganmu. Rahman mengangguk. Iya,
Aku akan segera pulang dan memberitahu nenek. Jelin berkata, apakah sekarang bukan paman pertama kakak ibu, yang mengurus perusahaan Kurnia? Rahman terkejut, kakek dan neneknya sudah berumur 60 tahun lebih, mereka masih mengurus perusahaan, kekuasaan mereka dominan sekali. Tidak, kakek sudah tidak mengurusnya lagi tapi nenek masih menolak melepas tangan. Nenek mengatakan bahwa ayahku dan paman kedua, paman ketiga tidak berguna, dia sedang bersiap untuk melatih kakak sepupu mewarisinya. Jelin menggelengkan kepalanya. Gibran, apakah orang itu sudah berubah? Gibran adalah anak paman kedua Rahman, dia 2 tahun lebih tua darinya, dia anak pemboros, jadi Rahman sedikit menyayangkannya, apa yang dipikirkan oleh nenek, Gibran sama sekali tidak ada kemampuan. Berubah apanya? Masih sama saja, hanya saja dia sangat pandai berakting di depan nenek. Jelin berkata. Rahman tersenyum, dalam hatinya berkata bahwa nenek orang yang sangat cerdas, apakah dia tidak melihat kemampuan Gibran yang sebenarnya? Takutnya dia masih memegang teguh prinsip patriarkalisme. Jadi bagaimana keadaan perusahaan Kurnia sekarang? Apakah semuanya atas kuasa nenek? Rahman bertanya lagi. Kurang lebih seperti itu, hal-hal besar harus tanya kepada nenek dulu, sedangkan hal yang kecil diurus oleh Gibran, kami semua membantu Gibran. Sebenarnya krisis keluarga kali ini juga karena sikap sombong Gibran karena merasa ada dukungan dari paman. Dia telah menyinggung banyak orang di kota Tokyo, setelah paman pergi, maka semua orang datang balas dendam. Jelin berkata. Rahman terdiam, tiba-tiba dia bertanya, apakah kamu mau menjadi direktur perusahaan Kurnia? Apa? Jelin menggelengkan kepalanya, aku tidak punya bakat itu. Meskipun Jelin berkata seperti itu, tapi Rahman Wijaya masih bisa melihat ekspresi harapan di matanya. Dia lalu berkata, kamu bukan tidak punya bakat, tapi kamu takut nenek tidak akan setuju. Melihat Jelin tidak berbicara, Rahman berkata, begini saja, aku yang akan urus masalah ini, tapi aku menginvestasikan begitu banyak uang, aku tidak ingin menjadi rugi nanti. Kak Rahman, kamu jangan khawatir, aku pasti akan membuat perusahaan Kurnia menjadi lebih baik. Jelin berkata dengan semangat, baik, aku akan pergi ke hotel dulu, beberapa hari ini aku akan berada di kota Tokyo. Rahman mengangguk dan naik ke mobil Jelin. Alasan kenapa dia ingin Jelin mengendalikan perusahaan Kurnia adalah karena dia takut Gibran yang tidak berguna itu dan Jelin sudah pintar sejak kecil, sewaktu sekolah menengah bakat bisnisnya sudah kelihatan. Meskipun itu keluarga kakeknya sendiri, dia juga tidak mau uang sebanyak 2-4 triliun yang diinvestasikannya menjadi sia-sia. Jelin membawa Rahman ke sebuah hotel untuk menginap, kemudian dia segera kembali ke rumah keluarga Iskandar. Pada saat ini seluruh keluarga Iskandar sedang kacau. Semua uang pinjaman bank sudah diinvestasikan dalam proyek dan hampir setengah sudah terpakai, sama sekali tidak ada uang untuk membayar bank. Semuanya salah pamanmu, kenapa dia tiba-tiba membubarkan keluarga Wijaya? Jika bukan karena perbuatan bodohnya itu, apakah bank akan mendesak kita sebelum waktu? Gibran berkata dengan marah. Iya, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh paman, meskipun dia tidak ada pewaris lagi, tapi kita selama ini baik kepadanya, kenapa dia tidak membagi hartanya sedikit kepada kita? Justin berkata dengan kesal, dia tidak memberikan sedikit pun hartanya, mungkin dia berencana membawanya mati nanti. Victor, ayah Gibran berkata dengan dingin. Sebagian besar keluarga Iskandar tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Aril Wijaya. Sudah cukup, aku menyuruh kalian datang bukan ingin mendengar keluhan kalian, yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan krisisnya. Nenek menyela pembicaraan mereka, meskipun dia merasa perbuatan menantunya juga tidak benar, tapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. Begitu nenek berbicara, semua orang langsung diam. Jika mereka punya cara, mereka tidak akan mengeluh tentang Aril Wijaya saat ini. Nenek, aku punya cara untuk menyelesaikan krisis keluarga kita. Pada saat ini, akhirnya Jelin berdiri dan berkata. Mendengar kata-kata Jelin, mata semua orang segera menoleh kepadanya. Anak seumuran Jagung punya cara untuk menyelamatkan keluarga Iskandar, apakah kamu kira ini permainan game apa? Kata ayah Gibran. Bersambung.